Berita olahraga. Selamat siang pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan berita olahraga bersama saya Gita Ayu, edisi Senin 22 Juli 2024. Baik, mengantongi 2 kemenangan, Timnas Indonesia U19 selanjutnya akan melakoni laga terakhir grup A Piala AFF U19 melawan Timor Leste pada Selasa besok. Garuda Muda dengan torehan 6 poin perkasa di puncak klasemen, sementara Timor Leste di posisi kedua dengan tabungan 3 poin. Sebelumnya pasukan Indra Safri sukses mengalahkan Filipina 6-0 pada laga terakhir, menundukkan Kamboja 2 gol tanpa balas. Sedangkan Timor Leste baru saja kalah dari Filipina. Gagal meneruskan tren positif usai mengalahkan Kamboja pada laga perdana. Di atas kertas, Garuda Muda sepertinya masih lebih dijagokan karena selain dihuni materi pemain nan mumpuni di setiap lini, Doni Tripamungkas dan kawan-kawan juga mendapat suntikan semangat dari pendukung setianya. Selain itu, sejak awal Indonesia juga menargetkan sapu bersih semua laga di grup A, termasuk mengalahkan Timor Leste. Meski begitu, Garuda Muda tidak boleh terlalu anggap remeh. Bagaimanapun, The Rising Sun, julukan Timor Leste, bertekad memenangkan duel karena ingin menjaga asa ke fase selanjutnya. Oleh karena itu, sang pelatih Eduardo Pereira pastinya jauh-jauh hari sudah memberikan instruksi agar anak-anak asuhnya tampil sepenuh hati dan jangan takut dengan tekanan supporter tuan rumah. Berduel dengan Timor Leste, ada baiknya Indra Safri melakukan rotasi di starting 10. Maksud kami starting 11, artinya pemain dalam laga sebelumnya bermain di bangku cadangan, kini saatnya diberi kesempatan menjadi starter. Sempat unggul terlebih dahulu, Madura United harus mengakui keunggulan Persija Jakarta di laga perdana turnamen Piala Presiden dengan skor 1-2. Tagoan Novandrian melaporkan. Pertama, kita ada beberapa peluang yang mestinya harus terjadi gol, tapi tidak terjadi gol. Madura United harus mengakui keunggulan Persija Jakarta 1-2 di laga perdana grup B Piala Presiden yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Minggu 21 Juli 2024. Madura United langsung menurunkan seluruh pemain asingnya yang berjumlah 5 orang di babak pertama dan sukses mencetak gol di menit ke-9 melalui Haudi Abdillah. Permainan Laskar Sapekrab cukup bagus di babak pertama dan bisa menekan pertahanan Persija dengan pressing tinggi yang membuat lawan sulit mengembangkan permainan. Namun di akhir babak pertama, Madura United justru kecolongan melalui gol yang dicetak Riko Simanjuntak yang menyamakan kedudukan hingga babak pertama berakhir. Perubahan di babak kedua membuat situasi agak berbeda dan Persija bisa membalikkan keadaan melalui Gustavo Almeida di menit ke-67 sehingga skor menjadi 1-2. Madura United berupaya membalas, namun hingga wasit Tommy Mangupa meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan, Laskar Sapekrab harus mengakui ketangguhan Persija Jakarta. Usai laga, pelatih Madura United Widodo Cahyono Putro menyayangkan sejumlah peluang yang gagal dimanfaatkan oleh pemainnya untuk mencetak gol. Dirinya berharap pemainnya terus konsisten dalam pertandingan terutama di turnamen ini dan tentunya akan melakukan sejumlah rotasi pemain di laga selanjutnya. Tapi ini adalah pre-season ya, saya kira dalam persiapan tim jadi menuju kompetisi nanti yang sesungguhnya. Tapi kami berharap para pemain juga tetap ya, konsisten ya di dalam permainan meskipun di babak pertama maupun babak kedua. Untuk pertandingan kedua mungkin nanti ada beberapa pemain yang siap untuk main karena pasti ada rotasi. Terima kasih. Sementara itu, pemain Madura United Andi Irfan mengatakan laga perdana ini banyak mendapat pelajaran yang bisa diambil dan dirinya bertekad untuk bermain lebih baik di laga selanjutnya. Ya, pertandingan ini banyak pelajaran buat kami untuk pramusim ini. Semoga pertandingan selanjutnya kita bisa dapat 3 poin. Dan kami siap lawan Bali United lagi. Pada pertandingan ini, hanya Jody Werman yang mendapat kesempatan penuh di antara legion asing lainnya saat menghadapi Persija Jakarta. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi tuan rumah Bali United pada hari Rabu mendatang di laga kedua turnamen Piala Presiden 2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali.
Kandang Laskar Sapi Kerap yakni Stadion Gelora Madura Ratu Pamilingan Pamekasan SGMRP saat ini masih dalam proses renovasi dan dalam pengerjaan sehingga kemungkinan besar masih belum digunakan Madura United pada awal musim ini. Renovasi di sektor lapangan dan beberapa fasilitas lainnya membutuhkan waktu pengerjaan agar bisa digunakan untuk menggelar pertandingan sepak bola. Manajer Madura United Umar Wahdin mengatakan untuk pertandingan seperti tahun sebelumnya Laskar Sapi Kerap menggunakan dua stadion yakni SGMRP dan Gelora Bangkalan sebagai kandang untuk menjalani kompetisi. Dengan kondisi yang ada, pihaknya menggunakan alternatif kedua yakni Stadion Gelora Bangkalan sebagai kandang pada kompetisi mendatang sembari menunggu pengerjaan SGMRP selesai direnovasi. Kita kan alhamdulillah di Madura ada dua stadion. Pamekasan di renov, kita punya Bangkalan. Untuk main di yang kemarin pakai final, itu kan variasinya kan? Itu kan bawaan dari edisi, dari operator. Dan kita ingat. Pengerjaan SGMRP juga sempat ditinjau langsung oleh Menteri PUPR pada akhir Maret lalu dengan beberapa pengerjaan seperti peningkatan kapasitas penonton dan lapangan yang ditargetkan rampung pada akhir Agustus. Hal ini tentunya membuat stadion diresmikan pada 2016 lalu semakin bagus sesuai transformasi sepak bola nasional melalui penyediaan infrastruktur berstandar nasional dan internasional dari FIFA. Perguruan pencaksilat angkatan muda Rasio Pamur Sampang mematok target tinggi dalam kejuaraan Trunojoyo Cup 2024. Pamur Sampang membidik juara umum dalam kejuaraan yang digelar Universitas Trunojoyo Madura UTM Bangkalan Kamis hingga Minggu kemarin. Ketua Pamur Sampang Muhammad Samsul mengatakan pihaknya menyiapkan atlet untuk mengikuti kejuaraan. Total atlet dari semua kelas sebanyak 30 orang. Pihaknya meyakini 30 atlet siap menghadapi pesilat dari kabupaten lain yang ikut kejuaraan Trunojoyo Cup. Pihaknya mengaku sudah melakukan persiapan yang matang untuk mengikuti kejuaraan, diantaranya karantina atlet selama sebulan lebih agar proses latihannya maksimal. Samsul berharap anak asuhnya tampil memuaskan dengan bekal keterampilan yang diberikan saat karantina. Dirinya meminta atlet fokus bertanding agar meraih juara sebanyak mungkin. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saya Gita Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, gatekeeper tim RRI Net pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.